Maka kita langsung membuka Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-30 sampai ayat ke-3 ini untuk menyampaikan doa berkat bagi kita. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 30 sampai 35 kita membaca secara berganti-ganti. Saya ayat 30, sidang jemaat membantu ayat 31, demikian seterusnya. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, dia kerasukan setan. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang menerimanya, serta melakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah tulisan pendek, menarik, lucu, tapi ada benarnya juga. Dikatakan dalam kalimat yang pendek ini, lucu ini, begini. Kalau kita mengucap salam sering dianggap basa-basi. Tapi kalau kita menegur sapa, dibilang kita sok akrab. Kalau kita diam, dibilang kita sombong. Tapi kalau kita ramah, dibilang kita penjilat. Kalau biasa-biasa saja, dibilang kita enggak gaul. Jadi maumu apa sih? Dengan kata lain, orang ini mau mengatakan seringkali kita ini serba salah. Ramah dibilang so akrab loh. Kalau diam dibilang enggak gaul lah. Sering salah. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan saya menemukan ternyata sikap ini ada juga sama orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Waktu mereka melihat Yohanes Pembaptis tidak makan roti, tidak minum anggur, kecuali hanya belalang hutan dan madu hutan, lalu mereka mengatakan ini orang kerasukan iblis. Tapi begitu mereka lihat Yesus makan roti, minum anggur, mereka katakan Yesus seorang pelahap. Jadi maunya orang Farisi dan ahli Tauratnya apa sih? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menanggapi hal orang sikap yang seperti ini, yang menarik adalah Yesus menyampaikannya, membalasnya melalui sebuah perumpamaan. Dan sangat menarik menurut saya perumpamaan ini. Ini adalah balasan Yesus atas sikap-sikap seperti tadi ini. Maka kata Yesus, lihatlah, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, lalu ketika mereka meniup seruling, mereka tidak menyanyi, mereka tidak menari. Lalu ketika anak-anak itu menyanyikan kidung duka, mereka tidak menangis, mereka tidak meratap. Jadi maunya mereka apa sih? Gondang sabangunan sudah ditalu, sudah dipalu, sudah dibunyikan, tapi tor-toran tidak ada. Ratapan duka sudah dinaikkan, tapi orang tidak menangis. Jadi maunya apa sih? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, kita melihat reaksi orang ini. Walaupun sudah ada gondang sabangunan, mereka tidak menortor, ada seruling ditiup, mereka tidak menari. Itu artinya mereka punya sikap masa bodoh.
Orang Inggris bilang, I don't care. Whatever you do, I don't care. Mau kau kidung duka, mau kau meniup seruling, I don't care. Aku tidak peduli. Lalu kita melihat di sini, lalu Yesus mengatakan lagi, kita lihat kalau ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis karena tidak makan roti, tidak minum anggur, lalu mereka katakan, ini orang kerasukan setan. Dengan kata lain, ini adalah kebalikan dari sikap yang pertama. Kebalikan dari sikap I don't care. Ini namanya overreaktif. Tadi I don't care, sekarang overreaktif. Hanya karena Yohanes Pembaptis tidak makan roti, tidak minum anggur, dituduh, dikatakan kerasukan iblis. Overreaktif. Berlebih-lebihan tanggapannya. Lalu ketika mereka lihat Yesus makan roti, minum anggur, mereka bilang, lihat dia seorang pelahap, overreaktif. Yang satu tadi I don't care, tidak peduli, mau apa yang terjadi, tidak mau tahu. Tapi yang satu lagi, mereka memiliki sikap yang sungguh-sungguh overreaktif. Jadi maunya mereka apa sih? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, barangkali kita juga begitu. Sesuatu yang terjadi, kadang-kadang kita overreaktif. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita masa bodoh. Banyak orang overreaktif menanggapi COVID-19. Tapi banyak juga yang masa bodoh. Overreaktif, lalu mereka lockdown terus. Di rumah terus. Karena takut. Karena sudah menjadi traumatis barangkali, jadi overreaktif. Sehingga saudara, mereka lockdown berbulan-bulan dan ini sudah jalan hampir 2 tahun. Dan saudara bayangkan akibat lockdown terus, mereka berdua terus di kamar, sudah 2 anaknya. Padahal untuk biaya hidup mereka harus keluar cari makan. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tidak boleh overreaktif. Sebaliknya juga tidak boleh cuek bebek, tidak boleh I don't care. Banyak orang kan anggap enteng, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Saudara pernah lihat videonya, ada yang orang sudah jelas-jelas kena COVID, masih dia gini-gini kan itu hawanya. Orang yang kena COVID ini. Dan berita besoknya kita dengar, orang itu tertular dan tidak lama kemudian meninggal. Ini namanya anggap enteng, tidak peduli bahwa ini adalah satu virus yang berbahaya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tahu memang tidak ada sesuatu yang terus-menerus akan ada sukacita. Seruling ditiupkan tidak mungkin terus-menerus. Dan kita tahu juga tidak mungkin terus-menerus ada ratapan, hidung duka dinaikkan, itu tidak mungkin. Sebab segala sesuatu, kata firman Tuhan, ada waktunya. Ada waktunya engkau bersuka cita menari ketika seruling ditiupkan. Tapi ada saatnya engkau juga harus meratap ketika kidung duka dinaikkan. Puji Tuhan. Everything has limited time. Segala sesuatu ada waktunya. Tidak boleh saudara terus-menerus kita hanya dalam keadaan kedukaan. Itu tidak bagus buat kesehatan. Karena kedukaan itu menjadi racun dalam jiwa. Kalau kita pelihara terus kedukaan itu, maka itu akan menjadi racun dalam jiwa. Dan itu akan membuat kita menjadi stamina kita atau imun kita menjadi turun. Sebaliknya tidak boleh juga yang manis-manis saudara terima terus-menerus. Ada orang hanya maunya yang enak terus-menerus, kalau bisa yang enak-enak saja. Saudaraku, saya kemudian ketika menyampaikan khotbah ini di tengah-tengah keluarga Ibu Agus, saya diingatkan oleh firman Tuhan, kitab Amsal. Coba kamu buka kitab Amsal ini. Bayangkan di tengah-tengah kami ibadah kedukaan, Tuhan keingatkan saya, coba dibuka kitab Amsal ini. Coba saudara, kita buka dulu kitab Amsal pasal 24. Itu dalam kitab Amsal 24 ayat 13, nanti lanjutkan nanti ayat Amsal 25 ayat 16. Saudara perhatikan, anakku, ini kata firman Tuhan, makanlah madu, sebab itu baik.
dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ini madu nih, yang manis. Selanjutnya, pasal 25 ayat 16. Amsal 25, kalau engkau mendapat madu, tadi ceritanya makan madu. Sekarang dikata firman Tuhan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya saja. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Jadi saudara lihat, tidak boleh yang terlalu over. Ini over ini. Karena manis lalu dia terus konsumsi, dia makan terus. Lalu kata firman Tuhan, kau akan memuntahkan itu. Over. Jadi tidak boleh cuek dan tidak boleh over. Tidak boleh I don't care dan tidak boleh juga kita overreaktif. Tidak bagus buat kesehatan jiwa. Dan itu sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan. Bahkan dalam makan pun, kan Yesus sudah ajarkan, makanlah secukupnya. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini saudaraku, mengingatkan kita, bahwa kadang-kadang kita jadi serba salah. Tapi firman Tuhan mengatakan hikmat dibenarkan oleh karena perbuatan. Nah pada bagian terakhir, saya ingin kita melihat, ini salah satu ucapan Mother Teresa, favorit saya. Ya. Tolong ditampilkan, ini salah satu, saya quote, saya terjemahkan saja langsung dalam bahasa Indonesia. Orang seringkali tidak rasional dan berpusat kepada dirinya sendiri. Ampuni mereka, bagaimanapun. Sebab jika kamu ramah, orang akan bilang, kamu itu ada punya maksud tersembunyi. Tapi bagaimanapun, tetaplah kamu ramah. Jika kamu jujur, maka kemungkinan orang akan menipumu. Tapi tetaplah engkau orang jujur. Jika kamu bahagia, orang akan cemburu kepadamu. Tapi bagaimanapun, tetaplah kamu berbahagia. Perbuatan yang baik hari ini, yang engkau lakukan, mungkin besok sudah dilupakan orang. Tapi tetaplah engkau berbuat baik. Berikanlah yang terbaik yang engkau miliki. Bahkan itu pun tidak mungkin cukup. Tapi berikanlah yang terbaik dari hidupmu. Karena kamu melihat pada akhirnya urusannya antara kamu dan Tuhan. Bukan antara kamu dengan mereka. Puji Tuhan. Kalau kamu ramah, orang juga akan cemburu kalau melihatmu bahagia. Tapi katanya, tetaplah kamu seorang yang ramah. Kalau kamu jujur, kamu mungkin akan mudah ditipu. Tapi katanya, tetaplah engkau orang yang jujur. Sebab hikmat dibenarkan oleh perbuatan. Puji Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, boleh kembali mengingatkan kita supaya kita menjadi pelaku firman. Bagi Tuhan kemuliaan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.